cuman dicolok seperti ini. Ini nomor 4 sama nomor 12. Kemudian setelahnya, nah kita on kan nih teman-teman. Kita on kan seperti ini. Bentar. Ini kita on kan. Dia mati tapi berkedip. Kita hitung kedipannya. Kedipannya berapa? 1, 2. Oh, berarti 2 ada jeda. 1, 2, 1. Kita ulangin lagi nih. Nanti kita akan berulang deh. 1, 2. Jeda lagi. Kemudian sensor itu banyak ya di mobil mobil injeksi itu. Jadi teman-teman kalau mobil injeksinya nyala, engine lampnya itu kita nggak bisa memastikan dari apanya sebelum melakukan pemeriksaan, intinya gitu. Jadi memang posisi harus kita lakukan pemeriksaan, nggak bisa ndak, karena ya ini kebetulan untuk Grand Max-nya itu yang rusak sensor oksigen. Nah di Grand Max sendiri atau di Avanza Daily itu banyak banget sensor-sensornya dan aktuator. Bedanya sensor sama aktuator itu apa? Kita lepas soketnya nih. Nah nih tuh, ini kita cabut, engine lampnya nyala tuh, mesinnya masih bisa hidup loh. Nah itu engine lampnya nyala toh, mesinnya masih bisa hidup tuh. Tapi ini kita cabut nih soketnya nih, kita cabut seperti ini. Jadi memang ini contoh ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Oke, pagi ini kita mau melakukan pemeriksaan di unit Grand Max rekan kita. Jadi buat info buat teman-teman semua, mobil yang datang ke bengkel saya itu saya sebutnya teman, saya sebutkan saudara, saya sebutkan rekan. Jadi memang kita tidak menyebutkan sebagai customer. Informasinya seperti itu karena kemarin ada yang komen di YouTube saya kecewa karena jadwal saya tidak dikasih. Lebih mengutamakan rekan, lebih mengutamakan teman. Ya memang yang sudah masuk begini, mobil-mobil ini mobil teman-teman kita, mobil-mobil saudara-saudara kita, mobil-mobil rekan-rekan kita. Jadi buat teman-teman semua bisa kontak dulu, cari jadwalnya, bisa telepon dulu, karena kalau WA itu ada 900 WA yang nggak sempat saya balas, karena kalau balas satu persatu itu pasti tangannya keju gitu. Makanya kerjaan kita juga lumayan banyak. Jadi buat teman-teman apabila membutuhkan informasi yang segera itu bisa langsung telepon saja. Ketika telepon biasanya saya ketika bawa mobil segala macam itu biasanya saya angkat. Nah kondisinya hari ini kita mau membuat video Grand Max ini ketika mesinnya hidup itu engine lampnya menyala. Jadi di video ini kita akan mencari penyebab dari engine lamp nyala itu apa. Karena ketika engine lamp nyala untuk sebuah mobil injeksi itu banyak hal atau banyak penyebabnya, itu bisa banyak hal. Makanya kalau ditanya kadang-kadang telepon, kadang-kadang WA ke saya, mobil saya engine lampnya nyala, apanya yang rusak. Nah video ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu. Mobil Grand Max, kemudian Luxio, kemudian Xenia, kemudian Avanza, Rush, Terios itu caranya sama ketika mobilnya masih di bawah 2015. Kalau yang di atas itu caranya beda lagi. Kali ini kita tidak menggunakan scanner, walaupun kita ada scanner, karena saya pengennya video ini bisa memberikan teman-teman semua edukasi ataupun cara di rumah teman-teman bisa melakukan ini. Jadi tanpa harus ke bengkel, teman-teman bisa mengetahui rusaknya mobil teman-teman itu apa tanpa harus ke bengkel. Nah setelahnya bisa konsultasi dengan bengkel terdekat kalau sudah tahu rusaknya apa. Nggak mungkin langsung aja dibenerin sendiri kalau ternyata sensor-sensor yang rusak itu sensor-sensor yang utama atau memerlukan keahlian khusus untuk melakukan pemasangan atau pembongkaran. Nah ini kita langsung aja Grand Max-nya, kenapa kok engine lamp-nya nyala, caranya gimana, cara penyelesaiannya gimana, caranya ngapus gimana, nanti teman-teman bisa ikutin aja. Jangan lupa di like videonya, lanjut kita langsung perbaiki. Oke ya, ini kita lanjut cek kondisinya seperti apa untuk engine lamp yang menyala itu di sebuah Grand Max, Luxio ataupun Avanza itu seperti ini nih. Nah ini ketika kita hidupkan harusnya untuk engine lamp itu mati gitu ya. Ini kita on kan, itu engine lampnya masih nyala ya. Nanti ketika dihidupkan harusnya dia mati. Nah ini kasusnya dia masih nyala. Nah nyalanya engine lamp ini sebenarnya ada beberapa permasalahan ya, karena tidak mungkin engine lamp nyala ini hanya karena satu hal. Kadang-kadang sensor A, sensor B, sensor C itu yang mana yang rusak kan kita harus cek. Makanya kalau ditanya ini rusaknya apa, kita nggak bisa jawab kalau kita nggak melakukan pengecekan. Ngeceknya caranya gimana? Nah ini yang akan kita buatkan video di video ini ya.
Oke, di video mobil yang sudah injeksi itu, di mobil yang sudah injeksi itu, kita mau melakukan scan secara manual. Jadi cara scannya manual tanpa alat, cuma menggunakan bantuan kabel. Kabelnya kabel biasa, terserah mau kabel apa aja bisa, yang panjangnya sekitar 10-15 cm seperti ini, yang ujungnya, kedua ujungnya dikupas gitu, terus kemudian dipelintir-pelintir biar nanti bisa masuk di lubang soketnya. Nah ini ya, soket DLC itu bentuknya trapesium, agak-agak enggak kotak banget, tapi agak tirus gitulah, bukan trapesium tapi tirus gitu ya. Dan itu totalnya ada 16 pin yang akan kita colok antara pin nomor 4 dengan pin nomor 12. Seperti apa pinnya kita cari dulu nih. Masing-masing mobil itu tempatnya biasanya agak beda-beda. Ada yang di bawah sini, yang 2007-2008, ada juga yang di daerah sini, yang 2012 all new gitu. Makanya nanti tinggal dicari aja mobilnya apa. Nah ini kalau mobil Grand Max itu adanya di bagian bawah sini, di bawah pedal kopling. Di bawah pedal kopling, di atasnya pedal kopling. Kita lihat ya. Ini kita lihat nih. Kalau untuk Grand Max itu posisinya adanya di sini nih. Nah, nih soket warna putih. Ini totalnya 16 pin. Nah, kita mau colok pin nomor 4 sama pin nomor 12. Nah, ini seperti ini bentuknya agak trapesium. Apa ya kok trapesium? Tirus. Ngomongnya dari tadi trapesium aja. Ini tirus ya. Jadi ujungnya nggak sama, nggak rata. Oke, teman-teman. Jadi Oke teman-teman, ini cara ngitungnya. Ini kan tirusnya di bagian atas ya. Ini tirusnya kelihatan enggak ini? Nah, ini kita colok di sini 1, 2, 3, 4. Jadi pin nomor 4 kita colok. Ini harus posisinya pas ya. Pinnya, bentar. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kita masukkan ke sini nomor 4. Seperti ini. Kelihatan enggak nih? Belum fokus. Nah, terus berikutnya lagi ujung satunya kita masukkan pin nomor 12. Ini pas di depannya. Nah, ini seperti ini. Cuman dicolok seperti ini. Ini nomor 4 sama nomor 12. Kemudian setelahnya, nah kita on kan nih teman-teman. Kita on kan seperti ini. Bentar. Ini kita on kan, dia mati tapi berkedip. Kita hitung kedipannya. Kedipannya berapa? 1, 2. Oh berarti 2 ada jeda. 1, 2, 1. Kita ulangin lagi nih. Nanti kita akan berulang deh. 1, 2, jeda lagi. Kemudian 1. Berarti angka kerusakannya itu kodenya 21. Nah, ketika dia berkedip 21, kemudian 21, 21, berarti kerusakannya cuma satu komponen ya, atau satu sensor. Nah kalau dia berkedipnya banyak kode, itu berarti juga banyak sensor yang rusak atau melaporkan kerusakan. Sekarang kita mau cek kode 21 itu apa. Oke, selanjutnya setelah teman-teman itu sudah tahu kodenya nih, kodenya 21. Maka tinggal teman-teman cari di Google, itu tulis aja kode kerusakan Avanza. Nah, ketika teman-teman sudah ngeklik seperti ini, tinggal dibuka mana ada yang menginformasikan kode kerusakan Avanza seperti ini ya, tinggal dibaca nih teman-teman kodenya apa. Tadi kodenya 21, ini ada kode 31, kemudian kode 43, kemudian 42, 41, 21. Nah ini ada 21 nih teman-teman. 21 itu open atau short circuit sensor heated oxygen atau sensor oksigen. Oksigen sensor itu adanya di knalpot. Terus berikutnya lagi nanti ada di sini heater sensor oksigen, kemudian berikutnya lagi ECM. Jadi tanda-tanda di sini atau yang di kotak yang kita online kan ini, itu kita pemeriksaannya mulai dari sensornya terlebih dahulu. Ketika sensornya kok udah diganti ada masalah atau enggak, atau kabelnya dulu, kemudian sensornya, kemudian dari ejungnya itu terakhir. Sekarang ketika kita sudah tahu rusaknya apa, ini dimatikan ya, sudah ya. Sekarang kita cek unitnya atau cek spare partnya, namanya oksigen sensor itu ada di mana.
ada di bagian kiri di knalpot. Oke, kita buka dulu untuk joknya, karena untuk mobil Grand Max kan otomatis ada di sini ya, ada di apa namanya, ada di bagian sini knalpot, deket sama bagian mesin, adanya di sini. Nah, ini adanya di deket sini. Nanti kita mau ngolong, kemudian kita buka dari bawah. Kalau dari sini memang agak susah karena ini 1500, jadi ada tampungan dari minyak power steering gitu teman-teman. Nanti kita akan ganti. Spare partnya seperti apa? Spare partnya seperti ini, kemarin sudah saya belikan. Oke, ini spare partnya. Spare partnya ini saya beli di toko khusus untuk spare part yang original. Ini harganya 500.000. Kalau di online mungkin ada yang 125, 250, ya macam-macam lah harganya. Tapi ini kita belikan di toko yang original tuh 500.000. Ada juga di toko yang harganya 600 ya ada gitu. Nah ini kondisinya seperti ini. Nah ini nanti kita pasang di knalpotnya, kemudian nanti tinggal kita reset ulang. Copot sih lur. Ini ya tempatnya untuk posisi oksigen sensor. Ini soketnya. Ini soketnya. Ini soketnya ke arah bawah sana, itu ke knalpot. Nah, di knalpot sana. Tapi kalau Avanza itu kan di atas ya gampang kalau Avanza. Kalau ini agak ribet tempatnya karena di sini ada untuk oli power steering. Nah, ini ada di bawah sana. Ini nanti kita buka. Ini ya kita buka dari bawah. Ini tinggal dorong. Kita tinggal pakai kunci. Nah, seperti ini prosesnya, agak ribet karena posisinya memang sempit. Nah, itu seperti itu cara bukanya dari kolong. Bisa diputer loh. Kita putar dari sini. Terus. Nah, ini namanya oksigen sensor. Sekarang kita tinggal ganti nih yang lama. Ini yang lama ya. Terus kita ganti yang baru. Nah, ini masih tinggal dimasukkan masih dari bawah, terus ini dari atas tinggal kita puter-puter ngikutin bawah sensornya diputer. Nah, biar enggak dia putus. Ini sensor itu banyak ya di mobil mobil injeksi itu. Jadi teman-teman kalau mobil injeksinya nyala, engine lampnya itu kita nggak bisa memastikan dari apanya sebelum melakukan pemeriksaan, intinya gitu. Jadi memang posisi harus kita lakukan pemeriksaan, nggak bisa ndak, karena ya ini kebetulan untuk Grand Max-nya itu yang rusak sensor oksigen. Nah di Grand Max sendiri atau di Avanza Daily itu banyak banget sensor-sensornya dan aktuator. Bedanya sensor sama aktuator itu apa? Aktuator itu disuruh, kalau sensor itu memberitahukan atau melakukan pelaporan gitu teman-teman. Aktuator itu apa? Ini koil, ini aktuator, jadi dia disuruh sama ECU. Kemudian ini injektor itu aktuator karena dia disuruh dari ECU. Nah seperti ini OCV itu juga sama, dia disuruh sama ECU-nya. Ini tapi ketika dia itu momennya ada masalah di kabelnya sini, itu juga bisa jadi nanti nyala indikatornya, atau ini lepas karena soketnya rusak. Nah, anggap aja gitu, ini nanti juga akan sama, di sananya akan rusak gitu. Terus berikutnya lagi di belakang sini ini ada sensor camshaft. Nih kalau sensor camshaftnya ini bermasalah atau kabelnya rusak, ya mobilnya itu indikatornya nyala. Kemudian di sini ada water temperature sensor nih di belakang sini nih. Yang ini tangan saya nih nggak kelihatan ya. Nih sini itu juga ketika
bermasalah, itu juga engine lampnya nyala. Jadi ada beberapa sensor-sensor yang ada di komponen mesin itu, ketika dia ada malfunction atau pembacaan yang enggak sesuai sama spesifikasinya, dia akan menimbulkan kerusakan gitu teman-teman. Secara hitungannya seperti itu. Wes mbok klaim Mas. Wah, sudah. Ini sudah di apa namanya? Sudah dipasang. Berikutnya adalah cara menghapus. Setelah dipasang seperti ini, kita reset lagi. Ini pasang lagi ke sini, tadi tak lepas nih. Tak geser. Nah, ini kita pasang dulu nih. Pasang ininya dulu. Oke, setelah kita rapi-rapikan yang apa yang kita lepas tadi, sekarang kita mau menghapus data kerusakan ya. Jadi karena kalau ecu itu kalau ada yang rusak, engine lamp nyala, coba kita hapus data kerusakannya. Caranya gimana? Ya kita kalau Grand Max kita ambil fuse 15-nya ini. Jadi ini tutupnya gini. Ini kita baca mana fuse EV-nya. Ini arahnya begini. Ini fuse EV itu yang 15 yang di pojok ini nih. Nah, ini yang sini. Ini yang sini. Ini tulisannya EV, kebalik ya. Nah, ini dari sini. Ini kita cabut. Hitung 10 detik aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini setelahnya kita masukkan lagi. Nah, nanti kemudian kita tutup dulu. Nanti engine lampnya akan mati, teman-teman. Oke ya, itu seperti itu. Terus lanjut kita hidupkan. Nih. Tapi kan ini posisinya masih nyolok ya. Di scan manualnya ini masih nyolok. Jadi ketika kita on kan, kalau dia tidak ada kerusakan, dia akan kedip-kedip cepat. Tadi kalau ada kerusakan, dia akan menimbulkan kode kerusakan engine lampnya. Nah, sekarang dia ketika kita kunci kontak on, kerusakannya sudah dihapus dan tidak ada kerusakan, maka dia akan kedip-kedip secara cepat dan itu kedipannya teratur terus menerus. Contohnya kayak gini nih, kita on kan. Tuh dia kedip-kedip terus ya. Nah, itu berarti tandanya tidak ada data kerusakan yang tersimpan di ecunya alias normal. Oke ya, kedip-kedip terus dia, kita matikan. Terus berikutnya kita ambil soketnya ini. Ini kita ambil soketnya. Nah, sudah kita ambil soketnya, kita hidupkan mobilnya. Kita hidupkan ya. Tuh, sudah nggak ada engine lamp yang menyala. Terus berikutnya lagi, apa yang menyebabkan engine lamp menyala selain dari oksigen sensor? Tadi udah tak sebutke. Ini kita matikan dulu biar nggak berisik. Apa penyebab dari engine lamp nyala selain oksigen sensor? Yo banyak. Selain oksigen sensor, kita coba akan sebutkan satu-satu permasalahannya. Nah, kursinya kita jeblokkan dulu. Ya, nih. Ya. Oke. Apa aja? Ini ada manifold pressure sensor. Ini sensor ini. Ini kalau pemane ada kabel bermasalah, kemudian soketnya bermasalah, ya, atau sensornya sendiri dalamnya ada yang short, itu juga bermasalah itu teman-teman. Terus berikutnya lagi nih, ini ISC-nya ada kabel yang putus, ada soket yang nggak bener, ini juga bisa menyebabkan engine lamp nyala. Terus berikutnya lagi nih, throttle position sensor di sini nih di bawahnya ISC kayak gini, sampingnya ada gasnya di sininya, ini sensor gasnya atau throttle position sensornya. Ini kalau sensornya bermasalah, apa soketnya, kabelnya itu bermasalah, atau ada short di dalamnya, atau dia tidak melaporkan data ke ECU-nya, ini juga akan membuat engine lamp nyala. Itu salah satunya ya. Terus berikutnya lagi apa? Oh, nggak kelihatan tuh. Di sana itu ada di puli askrek ya, di puli crankshaft itu ada crankshaft position sensor. Kalau itu bermasalah, kalau itu soketnya nggak benar, kalau itu soketnya ada yang putus atau yang ngepong kabelnya, dia mesinnya mati, engine lamp juga akan nyala. Jadi ada beberapa sensor yang sensor itu apabila bermasalah itu mesinnya nggak bisa hidup alias modar. Tapi ada beberapa sensor juga ketika engine lamp itu nyala, sensornya nggak fungsi, masih bisa hidup
atau masih bisa jalan. Contohnya tadi itu sensor dari oksigen sensor kayak gitu. Kemudian OCV ini ya, ini OCV oil control valve-nya ini bermasalah juga, sebenarnya mobilnya masih bisa jalan dan engine lamp nyala. Tapi kalau oksigen kalau crankshaft position sensor di sana bermasalah, mesinnya mati langsung. Itu kayak gitu teman-teman. Terus ini ada PCV valve ini sini. Ini juga kalau ada bermasalah sama soketnya juga nyala gitu teman-teman. Jadi memang banyak sensor. Terus berikutnya lagi kalau speedometernya ini ketika mobilnya jalan, dia nggak jalan, itu juga sama, engine lampnya juga akan nyala gitu ketika mobilnya jalan. Nanti nyala kemudian dimatikan, dia mati, kemudian mobilnya jalan nyala lagi. Itu seperti itu teman-teman. Memang banyak hal yang menyebabkan engine lamp itu nyala. Ini coba kita hidupkan ya. Nah, ini kan nggak nyala ya. Terus ini coba kita cabut salah satunya nih. Contohnya ini manifold pressure sensor kita cabut. Soketnya kita cabut. Duh, cabut. Ini tangan satu masalahnya lur. Soketnya keras. Nah ini soketnya masih bagus ya, nggak ada yang patah. Makanya keras nyopotnya. Bentar. Jalan. Saya nyabut dulu. Pegang ya. Ini karena kalau nggak dipegangin kameranya kan nggak bisa. Ini soketnya lepas. Aduh, kita lepas soketnya. Nih, nah nih. Tuh, ini kita cabut. Engine lampnya nyala tuh. Mesinnya masih bisa hidup lur. Nah, itu engine lampnya nyala toh. Mesinnya masih bisa hidup. Tuh. Tapi ini kita cabut nih soketnya nih. Kita cabut seperti ini. Jadi memang ini contoh ya teman-teman ya. Walaupun ini dicolokkan lagi ya. Ini colokkan lagi, kita colokkan lagi seperti ini. Engine lampnya tetap nyala karena data kerusakannya belum dihapus. Nah, ketika hal ini terjadi teman-teman, sebenarnya mobilnya masih bisa jalan segala macam ya, tapi engine lampnya nyala. Nanti pengaturan bahan bakar, pengaturan tenaga mesin itu biasanya ada kendala gitu teman-teman. Oke, ini soketnya sudah kita pasang lagi sensornya. Sekarang kita matikan. Terus kita baca lagi. Kalau pengen tahu apanya yang rusak, kita baca dari scanner tadi yang pakai ini ya, manual. Ini manual kita colokkan kodenya berapa, kita lihat di Google itu apa rusaknya. Karena kita yang ngerusakin jadi udah tahu yang rusak itu manifold pressure sensornya. Sekarang kita hapus dulu biar nggak nyala. Caranya tadi itu. Nah, ini kita cabut sikring EV-nya, ini 10 detik. Nah, ini kita cabut sebentar, kemudian kita colokkan lagi. Sudah, sekarang seperti ini tutup lagi. Terus kita hidupkan lagi, engine lampnya mati sudah gitu teman-teman. Oh ya, engine lampnya mati. Oke, kita matikan dulu nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih ada mobilnya kendalanya mobilnya berkendala maksudnya. Gitu. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Orang gue topi aku rek.